Oke, selamat datang. Coba deh, lupain dulu semua saran wawancara yang generik, yang itu-itu aja. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang lebih dalam. Strategi buat menaklukkan percakapan dengan HRD atau perekrut yang super analitis di zaman sekarang. Karena ini bukan lagi sekedar tanya jawab biasa loh. Ini udah kayak permainan strategi. Pernah kepikiran nggak sih pas lagi interview, apa ya yang ada di kepala HR analitis itu? Soalnya gini, ini tuh bukan lagi sekedar tanya jawab biasa. Buat mereka, ini tuh evaluasi yang high stakes banget. Setiap kata yang keluar dari mulut Anda itu, wah, dianalisis mendalam. Nah, dan ini nih kuncinya. Kalau Anda bisa paham pergeseran pola pikir ini, itu langkah pertama buat mengendalikan jalannya wawancara. Percaya deh, mereka itu nggak cuma nyocokin CV Anda sama checklist lowongan kerja. Nggak sesimpel itu. Mereka itu ibaratnya lagi ngebangun profil psikologis Anda secara real time. Oke, yuk kita coba bedah kode rahasia mereka. Kalau kita tahu apa yang mereka cari, kita bisa secara strategis kasih apa yang mereka mau kan? Jadi gini, perekrut yang jago itu udah dilatih buat ngehindarin jebakan-jebakan psikologis kayak gini. Mereka tahu banget, cuma karena seseorang lulusan universitas top, bukan berarti dia pasti kompeten. Nah, itu namanya efek halo. Sama juga kalau misalnya punya hobi yang sama atau sekampung, itu nggak menjamin bakal cocok di tempat kerja. Itu namanya bias afinitas. Jadi, intinya ngandelin CV yang mentereng atau koneksi doang, wah, itu udah nggak cukup lagi sekarang. Nah, ini dia nih checklist yang sebenarnya. Ada 4 sifat inti yang benar-benar dicari sama perekrut. Jadi lupain deh jawaban-jawaban hafalan. Fokusnya sekarang adalah gimana caranya nunjukin kalau Anda itu punya kesadaran diri yang tinggi, rasa ingin tahu yang tulus, selalu fokus cari solusi, dan yang penting mau belajar hal baru. Anggap aja ini checklist baru Anda buat sukses. Oke, sekarang kita udah tahu nih apa yang ada di kepala mereka. Waktunya kita bangun strategi ofensif kita sendiri. Ingat ya, ini bukan soal bertahan, tapi gimana kita bisa menyerang dengan persiapan yang super matang. Ini dia senjata utama Anda, metode STAR. Kenapa ini penting? Karena perekrut analitis itu nggak suka klaim umum, mereka butuh bukti, mereka butuh data. Nah, dengan nyusun cerita pengalaman Anda pakai format situasi, tugas, aksi, dan hasil, Anda tuh sebenarnya lagi ngasih mereka data terstruktur yang mereka butuhin banget buat ngevalidasi kompetensi Anda. Jadi bukan cuma opini, tapi fakta. Nah, ini contoh yang pas banget buat nunjukin kesadaran diri. Tolong banget hindari jawaban klise kayak, oh kelemahan saya itu perfeksionis. Itu udah basi dan gak ada artinya. Justru coba deh bingkai kelemahan itu sebagai sebuah tantangan yang udah Anda sadari dan yang lebih penting udah Anda coba atasi secara aktif. Ini baru namanya nunjukin kedewasaan yang beneran. Berikutnya, kita bakal bahas satu teknik yang, ini kuat banget buat ngadepin pertanyaan stres tes yang paling susah sekalipun. Namanya membingkai ulang atau reframing. Aha, ini dia nih pertanyaannya. IPK Anda kok kayaknya agak rendah ya? Kenapa tuh? Saya tahu, ini pertanyaan yang bikin deg-degan dan gampang banget bikin kita jadi defensif. Tapi tenang, justru ini kesempatan emas buat Anda bersinar. Coba deh perhatiin gimana cara kerjanya. Kuncinya adalah jangan cari-cari alasan. Sebaliknya, Anda bingkai ulang IPK yang rendah itu jadi cerita yang punya kekuatan. Bisa jadi cerita soal Anda yang lebih fokus ke hasil praktis, atau cerita soal kemampuan Anda buat berkembang, atau bahkan pilihan strategis buat ngembangin jiwa kepemimpinan. Intinya, Anda secara aktif ngubah data yang kelihatannya negatif jadi sebuah narasi yang positif. Dan ini dia pertanyaan sulit lainnya. Anda kok kayaknya cukup lama ya di posisi terakhir tanpa promosi? Kenapa? Lagi-lagi, jangan lihat ini sebagai serangan. Anggap aja ini undangan buat Anda cerita. Caranya persis sama kayak tadi. Jangan bertahan, tapi membingkai ulang. Anda bisa tunjukin kalau nggak naik jabatan itu adalah pilihan strategis. Misalnya buat jadi ahli banget di bidang Anda. Atau Anda bisa tonjolin gimana tanggung jawab Anda justru melebar ke samping, jadi makin besar. Intinya cuma satu. Anda yang pegang kendali atas narasi karir Anda sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke skenario terakhir, dan mungkin yang paling menantang, yaitu ngebahas konflik sama mantan atasan. Dengerin baik-baik ya, ini bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah, sama sekali bukan. Ini murni ujian kecerdasan emosional. Wah, bedanya kayak langit dan bumi kan? Jawaban yang pertama itu isinya nyalahin orang, konfrontasi, emosi negatif, komplit deh. Ini jawaban yang auto gagal. Nah, jawaban kedua itu profesional,
objektif, dan fokusnya ke solusi. Ini baru jawaban seorang juara. Yuk kita bedah lagi lebih dalam. Jawaban jebakan tadi tuh ngasih semua red flag yang mungkin ada. Nyalain orang, nggak mau tanggung jawab, dan kelihatan bakal jadi biang masalah. Sebaliknya, jawaban idaman tadi itu ngasih semua green flag. Kelihatan dewasa, profesional, dan bisa nanganin situasi susah dengan cara yang berkelas. Dan ini dia mindset utamanya, formula rahasianya. Anda harus bisa nunjukin kalau Anda itu orang yang bisa beda pendapat dengan cara yang sopan, tapi begitu keputusan udah diambil, Anda berkomitmen 100% buat ngejalaninnya. Nah, itu baru namanya pemain tim sejati. Jadi, kesimpulannya apa? Gini, biar bisa berhasil di wawancara modern, Anda itu perlu ngubah mindset inti Anda. Ini bukan lagi soal lulus ujian, tapi soal ngebuktiin diri. Karena pada akhirnya, ya ini yang dicari perekrut. Serius, mereka tuh nggak nyari orang yang sempurna. Nggak ada. Yang mereka cari itu adalah mitra kerja. Mitra yang sadar diri, bertanggung jawab, profesional. Seseorang yang datang sebagai solusi buat masalah mereka, bukan malah jadi sumber masalah baru. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Coba deh, ubah pendekatan Anda. Jangan lagi mikir cuma datang buat lulus ujian atau jawab pertanyaan, tapi datanglah untuk ngebuktiin kalau Anda adalah solusinya. Kalau Anda bisa pegang mindset ini, saya jamin Anda nggak akan pernah melihat wawancara dengan cara yang sama lagi.